Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini di Digital Passion School. Untuk video ini saya buat berseri berdasarkan request dari waktu saya pernah live sebelumnya itu ya. Karena mungkin masih ada yang ngerasa kok pembahasan toolsnya ini nanggung gitu, masih belum pembahasan secara keseluruhan gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi materinya mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti kelas live itu ya, bisa langsung di sini aja. Insya Allah di sini lebih terperinci. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan riset market gitu ya. Kenapa di sini ada tulisan penting parah gitu ya? Karena memang ini penting gitu. Karena kebanyakan masyarakat kita di Indonesia itu ketika ingin memulai bisnis, ketika ingin memulai apa ya, ingin memulai usaha gitu ya, atau mau jadi dropshipper dan lain-lain, itu pasti sistemnya tuh latah gitu. Latah tuh gimana maksudnya? Eh, Misalnya ada barang yang lagi hype gitu ya, barang yang lagi tren, pada ikut semua gitu. Dengar dari temennya, oh ini nih lagi tren nih, ikut semua gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya balik lagi ke hukum ekonomi ya, dimana kalau misalnya eh, permintaannya eh secara penawaran barangnya itu lebih tinggi dibandingkan permintaannya, otomatis harganya akan turun gitu ya. Pokoknya intinya harganya turun lah kalau misalnya banyak orang yang terjun di situ, otomatis banyak jualan, target market pasarnya tuh kecil gitu. Karena apa? Nggak di riset marketnya. Maka ini materinya penting banget gitu ya. Oke, emang di sini kita belajar apa aja sih gitu kok saking pentingnya gitu. Emang di sini apa aja yang kita dapetin gitu ya. Nah, insya Allah di sini teman-teman akan mendapatkan skill bagaimana cara mencari satu besar permintaan pasar per bulan. Maksudnya gimana? Misal teman-teman punya usaha jasa gitu ya, jasa desain grafis misalnya gitu ya, atau jasa eh, jasa copywriting dan lain-lain gitu ya, you name it gitu. Nah, kita perlu tahu nih berapa besar permintaan per bulannya gitu. Atau teman-teman yang retailer gitu ya, yang punya produk-produk misal baju gamis atau mungkin beberapa UMKM tuh obat herbal gitu ya. Kita harus tahu dulu ini per bulannya dapat nggak gini. Secara kuantitasnya kita bisa terjun nggak? Ini pasarnya ini besar atau enggak gitu. Jangan mau diembel-embeli, oh kalau misalnya bisnis ini bilang pasarnya besar, tapi kita nggak tahu, nggak ada datanya gitu. Makanya di sini kita akan cari bener-bener by data gitu ya, berapa permintaan pasarnya per bulan gitu. Nah terus yang kedua, tren. Nah ini juga penting nih, tren pasarnya ini gimana. Bisa jadi marketnya besar tapi trennya cenderung turun gitu kan. Market besar tren turun, wah ini bisa lampu kuning nih, harus diwaspadain gitu. Mending uh, marketnya yang nggak terlalu besar tapi trennya naik, nah itu lebih mending. Jadi kita harus tahu juga nih tren pasarnya itu kayak gimana sih ya. Jadi kita di sini akan belajar besar permintaannya per bulan, kita juga akan tahu besar trennya atau trennya ini cenderung naik atau turun gitu ya. Nah, skill selanjutnya yang akan teman-teman pelajari adalah teman-teman akan mengetahui seberapa kompetitif pasar teman-teman sekalian gitu ya. Walaupun misalnya trennya cenderung naik, volumenya juga besar, tapi kalau kompetitif sekali gitu ya, atau mungkin pasarnya itu udah banyak banget yang main di situ, nah itu juga akan kesulitan teman-teman kalau misalnya mau menjual dan segala macamnya gitu ya. Karena eh, banyak lah, ibaratnya orang-orang yang sudah memulai bisnis lebih dahulu dia akan memiliki apa ya, market acquisition, apa bahasa bahasa gampangnya ya, eh, dia punya market sendiri gitu ya, dia punya jangkauan market, dia punya market yang loyal terhadap produk dia gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk ke situ apalagi yang udah banyak kompetisinya, itu akan susah,
apalagi baru lagi, teman-teman ini baru gitu. Nah, di sini juga teman-teman akan mengetahui seberapa kompetitif pasar teman-teman. Terus yang paling penting juga demografiknya. Nah, teman-teman, produk teman-teman atau barangnya teman-teman, jasanya teman-teman ini lakunya itu di daerah mana sih gitu ya. Terus orang-orangnya tuh rata-rata umur berapa sih, laki-laki atau perempuan. Nah, itu teman-teman juga bisa tahu nanti. Makanya sambil ikutin aja videonya gitu ya. Nah, terus juga teman-teman akan tahu customer needs. Customer needs ini apa? Customer needs adalah apa sih yang sebenarnya pelanggan kita inginkan gitu. Apa yang ada di kepala mereka yang menjadi tanda tanya mereka untuk kebutuhan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan gitu. Jadi ini juga bisa teman-teman pelajari nanti di video ini. Terus juga teman-teman akan belajar bagaimana cara memata-matai kompetitor. Nah, ini juga penting nih sebagai tolak ukur gitu ya. Kalau misalnya kompetitor kita sudah mendapatkan traffic sekian di websitenya atau pengunjung sekian gitu, wah kita juga harus bisa menjadi pemacu gitu. Kita harus lebih gitu dari kompetitor kita. Nah, semua ini gitu ya akan kita petakan nantinya gitu ya sembari kita jalan di dalam bisnis Canva, model bisnis Canva. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman udah ada yang paham ya terkait bisnis Canva ini bagaimana. Cuman nanti yang belum paham, insya Allah nanti ada video seriesnya lagi ya yang akan membahas lebih lengkap terkait bisnis Canva ini. Intinya di bisnis Canva ini bagaimana cara kita membuat produk yang itu sesuai dengan kebutuhan customernya gitu ya. Produknya apa, terus customer kita tipikalnya kayak gimana, laki-laki kah, perempuan kah, umur berapakah, kita mau pasarin dia di mana, terus bagaimana cara kita membangun relationship kita antara customer dan kemudian itu akan berdampak pada value-nya gitu ya. Jadi lebih fokus ke di sini sebenarnya digital marketing itu. Kalau misalnya di sini ini lebih ke apa ya, operasional aja sih. Jadi di sini biaya yang teman-teman keluarkan gitu ya. Kalau di sini biaya yang akan teman-teman biaya apa? Cash yang akan teman-teman dapatkan gitu. Nah, pada video series ini insya Allah ada 4 series ya. Jadi series pertama kita akan mengetahui kita akan mempelajari tools yang namanya Uber Suggest gitu ya. Uber Suggest ini tools gratis ya. Jadi insya Allah tools-tools yang saya kasih di sini gratis. Jadi teman-teman bisa praktekin langsung dan bisa langsung dapat datanya gitu ya. Ya di Uber Suggest. Terus yang kedua kita pakai keywordtool.io. Iya betul, keywordtool.io. Terus selanjutnya juga ada Facebook Audience Insight. Yang selanjutnya juga ada Google Ads ya. Jadi satu-satu ya, satu video akan kita bahas masing-masing. Satu video untuk satu tools gitu, biar lebih menyeluruh, biar lebih kafah gitu ya, lebih utuh gitu. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi antara tools satu dengan yang lain itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Ya. Jadi ada yang dia cuman bisa poin 1 2 3 aja, ada yang 3 4 5 aja, ada yang mungkin cuman 1 2 aja, macam-macam gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini saya sediakan tutorial 4 tools yang akan kita gunakan untuk mencek apa? Mencek poin-poin yang ada di sini. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari Uber Suggest gitu ya. Kita ke slide selanjutnya. Oke, maaf. Maksudnya di sini. Nah, Uber Suggest. Jadi tinggal teman-teman ketik aja ya di Google Uber Suggest. Nah, di sini di halaman pertama Neil Patel neilpatel.com. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja nih. Klik di sini. Nah, teman-teman udah masuk ke Uber Suggest-nya. Nah, di Uber Suggest ini kita bisa ngapain aja sih? Nah, ini kita lihat aja ya. Bisa ngapain aja dan macam-macamnya. Nah, ini kita ubah dulu nih settingannya ke Indonesia. Nah, ini bertujuan apa? Agar nanti teman-teman bisa masukin kata kunci di sini ya. Kata kunci di sini. Teman-teman akan apa? Akan mengetahui besar trennya ini
ya, modelnya kayak gini nih. Ini bagaimana cara teman-teman mengetahui besar permintaan pasar per bulan, terkhususnya di negara Indonesia ya. Sebagai contoh, misal teman-teman menjual apa ya? Saya pakai dua contoh ya, yang satu produk dan satu jasa. Oke, untuk yang produk, misal teman-teman jual apa? Jual baju gamis anak gitu ya. Jadi teman-teman misal teman-teman punya produk baju gamis anak ataupun mungkin produk yang lain ya, silahkan aja. Tinggal ketik aja di sini baju gamis anak terus di search. Oke, nah ini dia sudah mulai menginput ya. Dia akan mengakumulasi besar permintaan baju gamis anak per bulan. Nah, ini contohnya ya. Jadi besar search volume ya. Jadi baju gamis anak ini taunya dari mana sih? Jadi gini, baju gamis anak dia akan Nilpetal ini atau Uber Suggest ini akan ngitung berapa banyak orang yang ngetik baju gamis anak di Google gitu ya, dalam kurun waktu sebulan per bulan gitu ya. Nah, dari sini teman-teman akan tahu baju gamis anak ini pencariannya lumayan tuh, search volumenya 9.900 gitu kan. Ini cukup tinggi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih trennya. Trennya dari dari September, Oktober, November, Desember nih trennya naik terus tuh. Nah, baik di mobile ya, mobile device, yang ini mobile device atau yang desktop nih. Jadi selaras gitu ya. Pencariannya cukup tinggi. Tapi yang desktop ini turun setengahnya ya daripada yang mobile gitu. Nah, ini saya bahas dulu ya dari grafik ke bawah gitu. Nah, di sini juga teman-teman akan lihat ini ada dua nih ya. Ada tiga kategori. Jadi setelah teman-teman memasukkan baju gamis anak, nah teman-teman akan lihat perilaku orang yang mengetik kata kunci ini gitu. Yang pertama di sini ada berkisar, ini nggak ada persentasenya ya, ada 2.285 orang yang klik gitu ya di SEO. Maksudnya gimana nih? Misal ya, contoh mana tadi? Baju gamis anak. Ini kita copy nih. Copy sini di paste. Nah, baju gamis anak. Nah, kira-kira orang kalau ngetik baju gamis anak itu keperluannya apa sih? Apakah semua keperluan itu beli? Enggak kan? Bisa jadi dia cuma mau lihat model doang gitu. Akhirnya cuma klik lihat-lihat gambar doang, atau mungkin cuma pengen lihat lokasi di mana, atau mungkin memang beli gitu ya, klik nih kayak dia ngeklik di Shopee dan lain-lain. Nah, di Uber Suggest ini kita dikasih tahu, iya Pak, tahu. Ya, di Uber Suggest ini kita dikasih tahu nih berapa orang yang klik lewat SEO. You know SEO? SEO tuh yang ini nih. Nah, ini SEO yang dia ada di posisi atas tanpa iklan gitu ya. Ini SEO. Nah, ini kan ada banyak urutannya nih sampai bawah. Yang paling atas gitu ya, sampai bawah ini SEO gitu ya. Search Engine Optimization. 2.285 orang yang klik lewat SEO. Nah, ini sampingnya apa? Ada paid. Paid itu maksudnya gimana? Paid itu adalah banyaknya orang yang klik di iklan SEO. Nah, bedanya apa tuh? Ini ada SEO sama iklan SEO. Iklan SEO tuh kayak gini. Contoh produk apa ya yang banyak iklannya? Misal nih ya, Jasa Arsitek Jakarta, nih paling banyak nih. Nah, ini ada ads. Nah, ads ini itu paid ya. Jadi besar volume dari 9.000 ini ya yang klik
untuk SEO resultnya ada 2000 orang. Berarti bisa dibilang untuk baju gamis anak ini permintaan per bulan atau kebutuhan orang per bulannya akan gamis anak ini kisaran 2000-an gitu ya. Untuk yang SEO ini yang organik ya. Jadi teman-teman buka toko Shopee gitu ya. Buka toko Shopee terus teman-teman punya toko di sini, terus toko teman-teman direkomendasikan Google. Dan nanti saya kasih tahu nih gimana caranya toko direkomendasikan Google di halaman pertama atau di urutan pertama ya. Gampang-gampang. Nanti ikut aja, subscribe lah pokoknya. Itu. Jadi 2000 orang itu akan klik di SEO di sini nih, gitu ya. Nah, untuk orang yang klik di iklan itu cuma 762 gitu. Yang klik iklan di sini ya. Ini ada iklan cuma satu ya. Di sini yang model-model kayak gini, nah ini nggak ada iklannya ya, berarti belum ada orang yang iklan nih di sini. Kalau ada yang iklan nanti modelnya kayak gini. Yang klik lewat iklan itu 762. Nah, sisanya 6.000-nya kemana? No click. No click yang maksudnya gimana? Mereka nih cuman klik gambar gitu ya. Pengen lihat bocil. Pengen lihat apa? Nah, itu ya. Nah, dia pengen lihat nih gamis-gamis anak. Oh, ini buat anak saya gitu ya. Nah, gitu. Nah, cuman lihat-lihat doang gitu, beli kagak gitu kan. Atau mungkin dia pengen lihat model tren sekarang kayak gimana sih, referensi gitu ya, dia kayaknya nyari referensi. Nah, jadi dari baju gamis anak ini ya 9.900 ini bukan murni orang bakal mau beli gitu ya. Kalau kita mau tahu yang mau beli yang mana sih, nah yang ini biasanya yang klik SEO sama yang paid, dua ini. Nah, yang 6.000 sisanya ini kemana? Nah, itu bakal nyasar ke gambar gitu ya. Itu cara kita untuk baca tools di Uber Suggest ini. Nah, di sini ada sedikit demografiknya juga nih. Ini ada rentang umur ya. Kalau teman-teman lihat di kategori bawahnya ada warna Tosca ya. Ya ada ini biru kah, hijau kah gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. 42% gitu ya orang yang mencari baju gamis anak ini rata-rata umur 18 sampai 24 tahun gitu. Loh, berarti bisa dibilang ini pengantin baru nih mungkin ya. Ya 18 sampai 24 tahun gitu. Nah, ini kayaknya mungkin bisa jadi target pasarnya ini pengantin baru gitu. Yang baru-baru nikah gitu ya, baru punya anak pertama gitu. Pengen banget didandanin gitu ya. Nah, ini juga hampir sama besarnya nih di umur 25 sama 34 gitu ya. Jadi masih tergolong masih muda gitu ya, masih usia-usia nikah awal-awal gitu. Nah, kalau udah 40 ke atas, 35 ke 40 ini masih makin sedikit. Jadi tren pasarnya demografiknya kita ngelihat di sini itu rata-rata dari umur 18 sampai 24 tahun, terus 25 sampai 34 tahun. Nah, jadi ini bisa jadi masukan ya untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis di baju gamis anak ini. Mungkin desainnya gitu ya disesuaikan dengan desain-desain anak muda yang trendy gitu ya, tapi tetap syar'i gitu ya baju gamis anak. Karena apa? Karena target marketnya adalah dari umur 18 sampai 34 tahun gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada keyword idea, namanya keyword idea. Keyword idea itu keyword idea itu apa sih? Gitu ya. Keyword idea itu adalah keyword gitu ya. Keyword yang serupa gitu ya, keyword yang serupa dengan baju gamis anak gitu ya. Jadi kan orang kalau mau nyari baju gamis anak kan nggak mesti ngetik baju gamis anak kan, bisa aja dia ketik baju gamis anak perempuan misalnya kan, baju gamis anak-anak, baju gamis anak terbaru gitu ya. Pokoknya ini setipe lah sama yang ini gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngeliat trennya gitu ya. Dan volume pencariannya juga sekitar ini. Tapi untuk yang paling banyak mayoritas orang ketik itu kalau terkait dengan baju gamis anak ya baju gamis anak.
9.000 ya, bukan baju gamis anak perempuan. Ada sih tapi cuma 2.000 kayak gitu. Nah, di sini ada contoh konten ID-nya, IDE-nya gitu ya. Jadi teman-teman misalnya punya website gitu, atau mungkin teman-teman seorang blogger tapi juga mau bikin apa? Bikin sekalian jualan gitu ya. Ya, ini konten ID-nya. Jadi dikasih contoh konten-konten yang bisa kita ambil nih untuk kata kunci ini. Bagusnya yang kayak gimana? Kayak gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada juga ya SEO difficulty sama paid difficulty. Nah, ini fitur kenapa saya bahas terakhir karena ini agak lebih detail lagi gitu ya. Ada SEO difficulty sama paid difficulty. Ini bedanya apa nih ya? SEO difficulty itu yang ini nih, SEO. Jadi bisa dibilang tingkat kesulitan untuk SEO ya, untuk organik nih. Organik di sini ini kan banyak nih. Loh, ada iPrice, Pinterest, blibli.com, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Untuk bisa nyampe di halaman satu ini itu kesulitannya seberapa sulit sih? Nah, menurut Uber Suggest ini sebenarnya kesulitannya termasuk easy gitu loh, easy ya. SEO jadi enteng gitu. Termasuk easy. Nah, nah untuk yang paid difficulty ya, untuk yang ini nih. Nah, ini juga masih dikit nih. Bahkan kalau kita lihat di sini nggak ada yang iklan tuh kan. Jadi masih easy banget gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang jualan baju gamis, janganlah jual baju gamis ke umum ya, ke bapak-bapak ya, bapak-bapak atau ibuc-ibuc yang kayaknya marketnya juga udah keruh gitu ya. Nah, ini baju gamis anak ini masih bagus nih, dan trennya juga up terus tuh, up tuh uh, sampai 15.000 ya pencariannya, dan ini mungkin cenderungnya bisa naik terus nih gitu. Nah, coba kita bandingin sama baju gamis baju gamis umum gitu ya. Kalau orang nyari baju gamis biasanya buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Nah, ini search volume-nya banyak gitu tapi flat. Nah, ini yang paling penting, SEO difficulty-nya Pak 77 tuh. Bukan main gitu loh, susah gitu. Paid difficulty-nya apalagi 99 gitu. Beda sama baju gamis anak tadi ya. Tuh, cuman segini gitu. Kalau yang ini baju gamis tuh segini paid difficulty-nya gitu ya. Tuh. Ya itu ya, untuk cara kita pakai tools di Uber Suggest. Jadi di Uber Suggest ini kita bisa ngeliat banyak insight yang bisa kita dapetin ya. Nah, ini SEO ya, SEO difficulty nanti kita akan bahas juga ya. Ada forum sedikit untuk SEO, gimana caranya kita punya toko kita ya, harga Shopee ini bisa ada di posisi ini, bisa di posisi atas gitu ya. Misalnya Tokopedia nih posisinya di atas gitu. Caranya gimana nanti saya akan kasih tahu gitu. Saya buka-bukaan aja gitu ya. Oke, terus ini yang paid. Kalau paid difficulty beda ya. Kalau paid difficulty itu otomatis pasti di atas dia. Bedanya gitu. Nih, karena apa, dia bayar gitu. Kalau bayar tuh gimana sih? Jadi kalau misal ada orang klik ini nih, ada ads-nya kan, ada ad gini. Kalau ini SEO nih, ini SEO, ini paid, ada ad-nya itu. Nah, kalau ada orang yang klik ini, nah dia itu uangnya kena cas gitu. Kena casnya berapa? Nah, sesuai di sini. Nah, di sini baju gamis anak nih per kliknya bisa 3.500 rupiah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini jasa arsitek ini ya, saya klik nih, aduh ngurang duitnya, aduh ngulang lagi, aduh ngurang lagi, aduh ngurang lagi. Ya sudah, cukup. Nah, itu ngurang terus tuh dia uangnya gitu ya. Makanya jangan iseng tuh sama ads, nanti kasihan gitu ya. Nah, apalagi ya, itu cost per click. Jadi paid difficulty itu semakin banyak yang iklan gitu ya, maka biasanya cost per clicknya akan lebih mahal. Lah, kenapa cost per clicknya akan lebih mahal?
karena banyak orang yang bersaing di situ. Intinya ya, di sini tuh cuman bisa muat 4 sampai 5 aja. Sisanya dari itu bakal dilempar ke bawah sini, dan biasanya nggak ada yang klik atau jarang banget lah yang klik gitu. Nah, untuk bisa masuk ke posisi 4 besar tuh gimana ya? Salah satunya naikin harganya gitu ya. Kita pasang harga lebih tinggi. Jadi ketika kita klik, misalnya kita pasang, kita berani nih, sekali orang klik 5.000, tek, waduh 5.000 hilang. Waduh 5.000 hilang. Sudah, cukup. Nah, 5.000-nya hilang gitu ya. Nah, itu ada lagi yang misalnya yang tawaran, oh saya berani 10.000. Nah, itu lebih ditempatin di atas lagi gitu ya. Kira-kira kayak gitu nanti perhitungannya. Sebenarnya banyak sih faktornya yang kenapa dia bisa di atas. Cuman salah satu yang paling besar diperhitungkan adalah dia pasang budgetnya berapa. Semakin tinggi maka dia akan semakin ditaruh di atas biasanya. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk persaingan di organik, ini persaingan untuk yang paid gitu ya. Ini tentang juga gamis. Sekarang kita jasa nih, misalnya jasa arsitek gitu ya. Paling banyak nih saya biasanya ngeliat jasa arsitek, iklan jasa arsitek. Nah, biasanya teman-teman kalau udah nyari sekali, 2 kali, 3 kali ada tulisan ini nih, login to keep using Uber Suggest, it's free. Ya udah, masuk aja nggak apa-apa. Ini masuk aja, tinggal teman-teman saya pakainya ya, Digital Fashion School. Oke, halo. Sebentar. Nah, dia akan masuk lagi ke sini. Ya, harap bersabar, ini ujian. Nah, dia akan balik nih. Nah, jasa arsitek, volume pencariannya 1.600. Waduh, nggak banyak ya. Iyalah, soalnya ini barang mahal gitu. 1.600 per bulan. Trennya flat gitu ya. Trennya kayaknya radar flat. Untuk SEO downpage difficulty-nya ini lumayan. Lihat cost per kliknya 5.000 tuh kan. Jasa arsitek ya kecil-kecil pencariannya gitu ya. Coba kalau di sini kita jasa arsitek aja, ada nggak, ada berapa nih yang iklan nih di jasa? Hama banyaknya, sampai bawah-bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak banget pak. Saya nggak kebayang ini dia di posisi 1 uangnya berapa. Kepencet. jahat. Saya suka iseng sih sama ads gitu ya. Ini biasanya pasangnya tinggi nih ya. Ini 5.000. Waduh, 5.000 tuh biasanya rata-rata. Biasanya kesini bisa sampai 7.000-an nih. Ya tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman mau setting 1.000 juga bisa sih ya. Nantilah saya akan jelasin lagi nanti di sesi ads ya. Kalau ini untuk sesi ini dulu nih, untuk research dulu. Jasa arsitek, secara tren kayaknya trennya flat gitu ya. Terus kok secara saingan ini mana nih, bejibun tuh sampai bawah-bawah. Nah, ini gimana saya mau ini? Nah, ini susah nih ya. Teman-teman kalau ngelihat kayak gini persaingannya udah tinggi banget kayak gini nih. Mau masuk susah nih. Apalagi pencariannya tuh nggak banyak, 1.000 gitu. Teman-teman mau kata kunci mana yang lain nih? Jasa arsitek rumah mewah. Nah, ini makin sedikit lagi gitu ya. Tapi di sini paid difficulty-nya lebih sedikit nih. Berarti kalaupun teman-teman mau main di jasa arsitek, mainlah di kata kunci yang ini nih. Nah, ini nih yang paid difficulty-nya masih 26. Ya, SEO-nya juga masih 13 lagi, masih good lah. Nih, jasa arsitek rumah mewah tuh, buat sekalian yang elit lah, jangan yang mainstream. Mainstream kayak gini mah, banyak kayak gini tuh. Banyak banget iklannya. Jasa arsitek rumah mewah gitu ya. Rumah mewah, bener gak sih? Jasa arsitek rumah mewah. Jasa arsitek rumah mewah nih ya. Kita lihat. Wah, 1, 2, 3, 4. Wah, banyak kok, banyak juga ini ternyata. Oh, tapi di bawahnya enggak ya. Enggak kayak tadi. Yang tadi kan banyak banget tuh. Sampai bawah juga ya. Kalau ini enggak terlalu lah ya. Enggak terlalu.
jasa arsitek rumah mewah, jasa arsitek rumah mewah. Nah kayak gitu ya. Untuk bersaing di sini lebih baik lah dibandingkan teman-teman bersaing di kata kunci ini. Jadi teman-teman di sini mentargetnya berdasarkan kata kunci ya. Jadi beda jasa arsitek rumah mewah sama jasa arsitek aja itu udah persaingannya udah beda jauh gitu ya. Nah ini untuk konten-kontennya teman-teman bisa lihat. Nah itu ya cara kita memakai Uber Suggest. Di sini juga teman-teman bisa ngelihat berapa kliknya gitu ya. Ini ada orang kepo doang gitu ya, mungkin cuma lihat-lihat atau cuma pengen lihat gambar doang. Nah ini demografiknya kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk tools yang pertama. Bagaimana cara kita menggunakan Uber Suggest gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Uber Suggest ini tadi dia punya apa aja sih? Dia bisa mencari besar permintaan per bulan. Kepencet. Ya, Uber Suggest itu tadi bisa mengetahui besar permintaan per bulan. Tren dia juga bisa. Seberapa kompetitif dia juga bisa. Demografik sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Nanti ada yang lebih banyak lagi nih demografik. Pakai Facebook ya, Facebook Audience Insight itu bisa lebih banyak lagi kita tahu kayak gitu. Demografik ya ada sedikit. Customer needs, nah ini nggak ada. Mata-matai kompetitor bisa gitu ya. Caranya gimana? Ini saya lupa kasih taunya ya di Uber Suggest. Di Uber Suggest kita mata-matain kompetitor tuh di sini. Kita masukin aja misalnya apa tadi ya, jasa arsitek yang SEO ya, yang SEO nih. Nah, www.emperio, aduh saya bingung deh, klik aja dah. Nah ini kita copy, paste di sini, paste. Nah untuk mengetahui besar traffic yang didapat website ini ya, ini teman-teman dihapus aja nih HTTPS-nya. Oke, www juga dihapus. Nah langsung aja apa nama domainnya terus .com gitu ya. Nah kita pengen tahu nih berapa sih besar traffic yang dia dapat. Nah ini nih teman-teman nih lihat ya, emporioarchitect.com gitulah ya. Nah kita lihat trennya dia. Wah ternyata nih emporioarchitect.com dia secara organik aja per bulan dapat 5.000 kunjungan loh. Bayangin tadi untuk arsitek aja itu cuman berapa ya kata kuncinya tadi kan, cuman 1.600 lah, kok dia bisa jadi 5.000. Nah inilah untungnya SEO ya, karena dia mentarget kata kuncinya banyak, dia bikin artikelnya tuh banyak gitu. Jadi orang mau ngetik apa, misalnya ngetik rumah minimalis, ngetik apa, itu bakal nyangkut juga ke sini. Akhirnya apa, jatuhnya organiknya banyak nih. Oh, kita lihat fluktuasinya, peng gitu ya. Tren dari kompetitor kita. Misalnya kita punya kompetitor ini nih, kompetitornya nih. Nah, dia tuh SEO-nya dari keyword rankingnya ya, dia tuh perkembangannya gimana sih. Oh ternyata dia artikel di posisi 1-2 nya nih di bulan Juli nih, banyak nih artikelnya tuh, ada 106 artikel nih ya, ada tulisannya nih yang di sini nih tuh hilang, yang biru tuh 106 keyword rank in position 1 to 3, berarti dia punya 106 artikel yang kalau kita search di Google posisinya nomor 1, yang di sini nih posisinya nomor 1. Nah, kalau dia udah posisinya nomor 1 otomatis banjir pengunjung gitu ya, banjir traffic gitu. Nah ini menurun, ini agak naik lagi dikit gitu ya. Nah ini teman-teman harus belajar juga nih SEO karena penting banget. Jadi ibaratnya teman-teman udah nggak usah capek-capek iklan, itu datang sendiri tuh. Ibarat SEO itu adalah tempat strategis ya. Teman-teman punya tempat strategis di tengah kota ya, yang banyak orang lalu lalang, banyak orang yang mau beli. Nah itu tuh SEO tuh. Kita harus berada di posisi 1 ini, tujuan teman-teman untuk bisa menghasilkan banyak traffic kayak gini ya. Nah ini bisa teman-teman lihat nih, apa sih yang
yang top page by country gitu ya di Indonesia nih, eh, halaman dia, artikel dia yang paling banyak dikunjungi, jasa arsitek, ternyata banyak tuh kunjungannya 1400. Terus artikel lain ada jasa arsitek desain rumah dan villa mewah terbaik. Nah, ya, dia banyak tuh bikin artikel satu dua. Nah, ini banyak banget nih kunjungan dari Facebook ya. Nah, ini artikelnya dia nih. Jasa desain rumah dia posisi satu, Empirio Arsitek. Nah, ini mereknya sendiri lah, wajar. Gitu ya. Biaya desain rumah dia juga nomor satu. Nah, makin banyak artikel teman-teman yang nomor satu dua. Nah, ini makin banjir nih permintaannya gitu ya, sampai nggak kebendung bisa jadi gitu. Nah, itu keuntungan dari SEO gitu ya. Oke, kita balik lagi ke PPT ya, di PPT. Ya, tadi Uber saja sini ya, teman-teman bisa gunakan untuk mencari besar permintaan per bulan, tren, kompetitif, sedikit demografik, dan untuk matematik kompetitor. Oke, cukup sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keyword tool.io ya, yang pastinya dia bisa melengkapi dari Uber saja sini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.